jualan dan apa petani ya gitu. Jadi kan kadang-kadang kalau kita petani udah panen ada uang lebih nih, dan biasanya setelah disisihkan untuk yang pokok apa produksi tanaman ke tahun depan, sisanya nih biasanya taruh di mana kan gitu. Nah kadang-kadang dengan apa banyaknya informasi yang masuk hari mengenai investasi, kadang-kadang ya, apa kita tergiur kan, tergiur dari apa hasil yang dijanjikan. Ayo Pak ikutan gabung kan ke koperasi A, koperasi B gitu kan, nanti setiap bulannya dapat sekian persen gitu. Nah seperti yang tadi apa Mas Redi bilang ya, saya pernah di posisi itu gitu kan. Kenapa saya pernah di posisi itu? Karena pada saat itu saya apa namanya kurang informasi mengenai apa bahwasanya ada loh investasi yang aman seperti itu gitu. Karena apa investasi yang lain bermunculan banyak, saya rasa teman-teman juga tahu lah di sekitarnya banyak ya yang menawarkan return masuk 1 juta kayak balik 9 bulan 100.000 kan gitu kan, padahal kan belum tentu kan gitu. Nah kurang lebih seperti itu. Akhirnya dengan berbekal tadi apa mungkin kalau boleh sharing pengalaman, ada yang pernah nggak dengar Koperasi Langit Biru? Ada, koperasinya itu di daerah Tangerang, di Balaraja Tangerang, yang katanya bergerak di bidang usaha sapi, peternakan sapi. Banyak muncul lah di TV, mungkin apa bisa dicari di Google juga. Itu kan ketika kita invest satu akunnya 10 juta, itu tiap bulannya dijanjikan return sebesar 30%. Kan lumayan tuh, untuk 10 juta tiap bulan dapat 3 juta. Kalau hitungan PNS mah golongan 3A kan. 3A kan gitu, kapan lagi kan gitu. Cuman pertanyaannya, apakah saya ngecek itu koperasi beneran koperasi apa bukan? Jujur pada saat itu saya tidak ngecek, karena di benak saya ini udah ketutup kayak 30% itu gitu kan. Akhirnya ikut setahun, sebulan dapat returnnya kan 30%. Ternyata 30% itu bukan duit semua. Jadi yang dari 3 juta tuh 1,5 jutanya uang, 1,5 jutanya berupa barang. Contoh beras, gitu kan. Kadang-kadang dapat handphone senilai itu gitu. Tadi itu handphone Cina kan gitu kan. Dia ternyata bulan ketiga yang biasa dijanjikan apa awal bulan gitu tanggal 1 sampai tanggal 4, ini kok sampai tanggal 10 belum ada. Bulan kedua kok yang bulan kemarin masih belum dapat, sedangkan kita udah ganti bulan lagi. Ternyata kan mungkin bisa dilihat ya, ternyata kan maaf, satu, ternyata koperasi juga belum dibikin. Dua, si ketua koperasinya pengelolanya kan kabur, bahkan meninggal mungkin sekarang sih katanya gitulah. Ya sudah kan, mau gimana lagi gitu kan. Karena memang idealnya ketika kita investasi di sesuatu ya kita harus tahu dulu kan. Kayak kita nih misalnya patungan bikin apa nih, ngopi dulu nih kan, tahu dulu nih ngopi dulu apa produknya apa, bergerak di bidang bisnis apa. Pada saya itu saya enggak, kan tadi kan di bangsa 10 juta dapat 3 juta kan gitu kan. Jadi tadi kan PNS aja gitu kan, lumayan. Nah akhirnya seiring berjalannya dengan waktu ya cari informasi, dapat informasi mengenai pasar modal dari Pak Gri di Pintrako. Ya sama, jangan-jangan sama kayak kemarin kan gitu kan, sama nih kayak kemarin gitu. Ternyata enggak, dan ketika pertama juga kan kalau saya mah nggak ikut itu Mas Dery apa namanya tadi seminar gitu ya, workshop gitu, karena apa mungkin tadilah waktu dan tempat yang belum cocok gitu kan dengan seminarnya. Menggali informasinya kan apa ya otodidak aja, cari di Google
laporan apa segala macam, ketemu Mas Irianto, nah itu pelan-pelan. Dan ketika mau masuk awalnya berdasarkan pengalaman buruk yang tadi gitu, saya rubah kebiasaan gitu kan. Jadi akhirnya sekarang yang saya lakukan memakai pendekatan apa ya, investasi kan sifatnya apa ya, kalau tadi kata Mas Dedi bilang kita beli perusahaan itu kita punya ekspektasi keuntungan, kan nggak mungkin kayak punten nih kita mie pisang goreng gitu kan, meser 2.000 jual 3.000 ayuna, kan gitu nggak mungkin gitu kan. Jelas ada termnya, ada waktunya, dan tentunya tadi jangan seperti koperasi tadi kan, yang asal kita beli, kita kan harus juga baca background company yang kita beli. Nah, saya buta tuh di situ tuh. Mungkin yang sekarang kalau apa yang hadir di sini dengan dipandu apa Mas Dedi dari Bursa Efek Indonesia sudah lebih paham lah dari saya gitu. Kalau saya hanya sekedar apa gali informasi aja dari Mas Dedi. Saya apa pendekatannya sederhana aja. Kayak sekarang kebetulan kalau kemarin saya mau melanjutin sekolah nih S1 S2 karena uangnya kemarin udah ketipu di mana? Iya, operasi itu otomatis kan buat daftar lagi saya berat nih kan gitu. Nanya ke Mas Kri kan, kira-kira kapan rencana mau melanjutin sekolah S2-nya? Paling tidak ketika saya melanjutkan sekolah tidak sampai apa membebankan uang dapur deh gitu. Saya rencananya 2 tahun lagi Mas yang gitu. Akhirnya dari apa mulai tahun 2012 ini pilihan saham yang tepat. Jadi saya kan punya apa, maaf nih kalau misalnya kayak masuk Unpad untuk S2 minimal kan 40 juta deh ya gitu kan. Tapi kan 40 juta dibayar angsur kan, mungkin masuknya pertama sekitar 10 kan gitu. Ya tadi saya punya uang apa 5 juta, sampai waktu dong dipandu gitu kan, seperti apa paling tidak ketika 2 tahun ketika saya akan masuk persiapan S2, kalau teman-teman saya yang sekelas ya langsung cash apa 10-15 juta, saya ada uang 5 juta gitu kan. Jadi lebih apa ringan, karena apa, karena apa 2 tahun sebelumnya, setahun sebelumnya saya sudah mempersiapkan kan, kurang lebih seperti itu gitu. Terus buat bayar semesterannya gimana kan gitu kan. Jadi apa ya benar-benar direncanakan lah, karena apa tidak yang kan tipe investor banyak nih Mas yang apa sih maunya trading ya gitu, misalnya harian. Kalau saya bukan gitu, yang memang pendekatannya kebutuhan. Paling tidak kalau misalnya ini mahasiswa semua sini ya apa ada misalnya ada contoh gitu, besok bayar semesteran 3 juta misal, dari sekarang sudah mulai investasi kan gitu kan. Paling tidak ketika orang tua mah minta ini uang apa semesteran berapa, 3 juta, enggak cukup 1,5 juta Pak, karena kan 1,5 juta udah profit dari ini apa investasi di saham. Paling tidak saya pendekatannya ke situ sekarang. Kalau sekarang kebetulan anak pertama saya umur 3 tahun nih SD, maaf ketika SD, nah, 3 tahun lagi kan SMP. Nah itu dari sekarang saya sudah mulai nih gitu kan apa, karena kan nanti kan kalau di saham tuh Pak Gri ada itu ya analisis fundamental gitu ya, teknikal. Mungkin kalau yang adik-adik hadir di sini mah lebih paham lah, kalau saya mah jujur enggak gitu kan, lihat grafiknya udah pening gitu ya, langsung punang-punang gitu gitu. Tapi saya apa minta advice-nya, minta sarannya ya langsung ke yang bersangkutan gitu kan, ke Mas Gri, ke kantor, kira-kira seperti apa kalau saya punya tujuan seperti ini. Jadi tadi uang untuk sekolah tidak terganggu gitu kan, untuk anak pendidikan bisa direncanakan dari sekarang gitu. Jadi apa investasi kita nih benar-benar punya tujuan, punya goal apalah gitu. Mungkin kalau si AA udah koyong motor ini CBR yang paling baru gitu kan, harga 70 juta gitu kan, berarti kan paling tidak dari sekarang kan gitu kan. Jadi makanya kalau saya pribadi karena kenal pasar modal baru sekarang ya gitu,
di usia lanjut. Saya agak-agak nyesel juga kenapa nggak dari dulu gitu kan. Jadi beruntunglah yang hadir di sini masih kuliah sudah mengenal pasar modal, nanti bisa teknis dan detailnya mah nanti dijelaskan Mas Kri atau Mas Reddy paling tidak kalau saya sih bisa sharing pengalaman seperti itu gitu. Jadi dengan mengenal pasar modal, kalau buat saya pribadi saya bisa lebih percaya diri lah gitu. Karena kan tadinya saya nggak suka baca koran, jadi baca koran. Yang minimal kan kalau di Punten nih, misalnya kayak Kompas kan ada berita ekonomi, biasanya lu dilewat itu mau baca sepak bola biasanya. Juventus bilang sama atau kosong, taruhan semalam. Tapi yang itu mah jangan ditiru ya. Nah, yang ini mah yang baiknya aja, biasanya itu kan. Jadi saya dari Indramayu gitu kan. Jadi di kampung asal pangkrena gitu, ikut pasar modal gitu kan. Paling tidak buat diri sendiri aja dulu, karena suka tidak suka menggali informasi kan gitu. Padahal kan saya tiap hari ke kebun mangga, nggak ada hubungannya kan sama ini kan gitu. Dong hijau Pak. Ada dong hijau Pak, apa ini kan gitu. Dong hijau aroma manis. Jadi paling tidak ada bekal buat diri sendiri dan sebenarnya kenapa S2 ada petani mau usah S2 juga nggak apa-apa ya. Cuma tadi buat memacu lah, minimal anak saya di papa biar petani juga S2 gitu, juga pengen paling tidak bisa memacu gitu. Tapi itu juga kita direncanakan dulu gitu. Jadi nanti misalnya rata-rata semester berapa ini? Apa? Baru 3. Wah, baru 3 udah masih panjang nih ya. Kalau misalnya setahun setengah, let's say 2 tahun lagi, kira-kira pengen S2 tapi nggak mau ngerepotin mama, nah kan? Percaya deh saya, pasti orang tua bangga ketika kita bisa memaintain, misal menyisihkan uang jajan kan gitu ke hal yang positif. Karena sekarang juga saya kalau pakai bank konvensional ya murni cuma buat transaksi, saya transfer buat uang pupuk. Jadi kalau uang lebihan tadi uang mangga dong hijau panen, saya nabungnya ke tadi contoh PCPA. Sebenarnya kan sama tuh, memindahkan saja gaya, tapi dengan memindahkan gaya menabung dari yang tadi bank konvensional ke pasar modal, ternyata hasilnya bukan lumayan lagi lah. Kalau buat saya mah mohon ya luar biasa gitu kan. Tadinya mah nyimpen 10 juta di rekening malah kepotong 10.000 ya pakai ATM ya kan gitu kan tiap bulannya. Tapi sekarang justru Mas Dery benar-benar menghasilkan gitu kan. Jadi bisa membantu buat kayak kami yang sehari-harinya petani, ternyata uangnya bisa ikut berkembang gitu. Mungkin itu saya gitu lah tiap hari. Jadi kalau di bank mas saya sekarang udah nggak banyak uang kan, paling gede juga 500.000 lah gitu, hanya murni buat beli pulsa gitu, bayar listrik. Karena selebihnya uang saya tabungin, saya cicil aja tiap bulan gitu. Kalau ada kelebihan dagang, separuh buat modal lagi, separuh saya beliin Telkom. Kan harga tadi 3.900 saya beli semampunya saja gitu. Karena saya kan pendekatannya buat nanti akhir semester supaya nggak dikejar-kejar TU kan gitu. Mahal itu lumayan gitu ya gitu kan. Apalagi pas mau sidang tesis kan minimal lunas tuh, belum lunas mah menang sidang pasti kurang lebih gitu. Nah ke situ jadi ketimbang nabung di kayak Pak kalau sama nggak ada bank yang lain cuma BRI BRI Unit kan gitu, kedua di BRI kan mendingan kesini gitu. Biasa rutin aja. Dan untuk memperoleh informasi karena saya mah jauh tadi, jadi paling tidak sering kontak Mas Kri dan teman-teman dokter lain yang ada di Sintrako supaya lebih menyerap informasi saja dan sekalian silaturahmi lah. Jadi paling tidak kita punya goal lah, kita mau kemana gitu.
Apalagi kan yang ada di sini rata-rata jurusan apa ini? Oh ya, ibaratnya langsung ketemu lah ya gitu. Saya mah ini ambil akuntansi pendidikan nggak ada nyambung kan gitu, karena jalan menjadi guru ngaji kayak gitu. Jadi ke sana. Apalagi kalau udah akuntansi bisnis mah, nah itu apa? Udah kenal Mas Dery dari apa? Bursa Efek Indonesia kan? Barangkali nanti butuh magang, butuh tugas, itu kan lebih dekat. Saya kemarin juga ada tugas mengenai apa? Relevansi gitu kan, pendidikan dengan pendidikan umum dengan agama. Saya tanya ke Mas, nggak tahu. Itu jauh kan gitu. Itu Mas ngerjakan tugas gitu kan. Tapi kalau yang udah ekonomi, bisnis, manajemen dan lain sebagainya, saya rasa cocok. Apalagi tadi kalau punya nge-goal, ibarat goalnya, tujuannya tadi Agung dari sekarang kan dapat dari manajemen bisnis atau dari bisnis nanti ke S2 tanpa apa repot orang tua, itu kan yang jangka panjang. Jangka menengahnya gimana? Minimal bisa membantu semesteran kan gitu. Cuman kalau kata Mas Dery apa namanya, otomatis nabungnya harus lebih sering kan gitu. Kan nggak mungkin 100.000 bisa beli Telkom ya, minimal 400.000 gitu. Jadi apa yang tadinya apa suka tiap weekend nonton bioskop ya dikurangi.